Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ay wa ba'da tahiyyah walhamdalah wa syahadah wa salawah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim awil ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatihil ukhra qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmatnya saat ini kita masih hadir, masih bisa melangkahkan dua kaki kita dan mengayunkan tangan kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dibalas oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan ke haribaan alam Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka. Beliau mampu merubah umat yang rusak menjadi berakhlak. Beliau mampu menggantikan meja perjudian menjadi meja pengajian. Bahkan beliau mampu menggantikan zaman jahiliyah menjadi zaman yang berilmiah. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari yang mulia dan juga bertepatan dengan bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini bertepatan tanggal 16 Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal ini ada sosok manusia yang amat sangat dimuliakan, diagungkan, dilahirkannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat di setiap pelosok masjid, musolah, kantor, umat Islam antusias mengingat kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita merasa bahagia, merasa gembiranya datangnya bulan Rabiul Awal itu menjadikan larangan atau disebut bid'ah? Tentu tidak, ikhwafillah. Dalam surah Yunus ayat 58 Allah berfirman,
qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, dengan fadl Allah, dengan karunia Allah, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, dan dengan itu semua, falyafrahu, kita harus gembira, kita harus berbahagia. Apa itu fadl dari Allah? Apa itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Fadl dari Allah Subhanahu wa taala diturunkannya Al-Qur'anul Karim melalui wahyu dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, falyafrahu, kita harus gembira, bahagia. Apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah itu adalah diutusnya Rasul yang mulia, Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain mengatakan, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus kepada engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat semesta alam. Dalam kitab Al-Wahil Fatawi, Syekh Jalaluddin mengatakan, datangnya bulan Rabiul Awal, dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus bersyukur kepada Allah. Syukran lillahi ta'ala li'izzadihi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana Allahu min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus Nabi yang agung, Rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada kemuliaan hari Jumu'ah, tidak akan ada kemuliaan Idul Fitri, tidak akan ada kemuliaan Idul Adha, bahkan tidak ada kemuliaan malam Lailatul Qadar kalau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus ke muka bumi. Wa ja'alana Allah min ummati sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur Allah jadikan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling mulia, umat yang paling dirindukan oleh Allah dan Rasulnya adalah umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat kejadian kisah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mau diwafatkan, Rasul kedatangan malaikat Jibril dan Israil. Lalu malaikat Jibril memberikan kabar, ya Muhammad, engkau kekasih Allah, hari ini ruh dan jasadmu akan dipisahkan, engkau akan diwafatkan oleh Allah, wahai Muhammad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, kabar gembira apa buat saya dan umat saya kalau saya sudah wafat? Lalu malaikat Jibril menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, pintu surga sudah terbuka luas buatmu, ampunan sudah terbuka buatmu, bahkan pintu neraka ditutup untukmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, kalau saya sudah wafat, bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umatku? Lalu malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, Allah mengirim pesan buatmu. Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Diharamkan surga buat nabi yang lain, buat nabi yang terdahulu, kecuali engkau duluan wahai Muhammad yang akan masuk surga. Wa haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan diharamkan surga buat umat yang dahulu yang lain, kecuali umat engkau dulu Muhammad yang akan masuk ke dalam surga. Masya Allah, tabarakallah. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad dan umatnya. Kita akan masuk surga
bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan catatan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, maka mereka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, kana ma'i fil jannah, maka insyaallah kita akan masuk surga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang kedua bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak seluas apapun kemaksiatan yang kita lakukan, kalau kita bertobat sebelum wafat, maka insyaallah Allah akan ampuni dosa kita. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bercakapan dengan sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Seketika itu lagi bercakapan, Rasul meninggalkan sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberi pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, jika di antara umatmu ada yang berbuat dosa, berbuat maksiat seumur hidup, 1 tahun sebelum wafat dia bertobat, maka Allah akan ampuni dosanya." Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ya Jibril, terlalu lama 1 tahun. Umatku lalai, umatku lemah, umatku pemalas. Tolong beri keringanan wahai malaikat Jibril." Lalu malaikat Jibril kembali kepada Allah, kemudian menjawab pesan dari Allah untuk disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, jika di antara umatmu ada yang berbuat dosa seumur hidup, bermaksiat seumur hidup, 1 bulan sebelum wafat kemudian dia bertobat meminta ampun, maka Allah akan ampuni dosa kita." Terus meminta keringanan Rasul buat umatnya, "Umatku pemalas, umatku lalai. Ya Jibril, tolong berikan keringanan, sampaikan kepada Allah." Sampai berbulak-balik, akhirnya ikhwafillah, malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, jika umatmu berbuat dosa seumur hidup, nyawa sebelum sampai tenggorokan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yaghargir." Malam yaghargir, ruh berbulak-balik di tenggorokan, lalu dia bertobat, beristighfar, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa kita. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, kita buktikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, selalu melafazkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayat dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hayatnya, maka dia dijamin masuk surga. Kemudian perbanyak bersolawat. Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang baca salawat kepada Nabi 1, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Aksiru alayya minas sholati yaumal jumu'ah, kata Rasul. Perbanyak membaca salawat kepadaku, terutama di hari Jumat ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Yang terakhir ikhwafillah, perbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman kita. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang menjadi ahlul Quran bukan hanya orang yang penghafal Al-Quran 30 juz, bukan. Orang yang menjadi ahlul Quran adalah dia selalu mendawamkan, belajar dan mengajar, mengamalkan isinya. Jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi ahlul Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat kelak akan datang
kepada sahabat Al-Quran, yaitu orang-orang yang gemar membaca, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.